Paris, California. Kasus mengerikan ini terbongkar pada Januari 2018. Tragedi penyiksaan dan penyekapan 13 anak oleh orang tua kandung mereka sendiri, David dan Louis Turpin. Setelah salah satu anak perempuan mereka berhasil kabur dan melapor ke polisi. Hari ini, kita akan membahas kasus penyekapan terhadap 13 anak kandung yang dilakukan orang tuanya sendiri. Untuk memanipulasi lingkungan dan rekan-rekannya, David dan Louis kerap kali membawa anak-anaknya pergi liburan ke Disneyland. Mereka dipaksa senyum dan dilarang berinteraksi dengan orang lain. Jika mereka melanggar, maka sesampainya di rumah, mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih menyakitkan. Emergency, what are you reporting? Help. This is 911, do you have an emergency? I just ran away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Panggilan darurat itu dari seorang gadis remaja berumur 17 tahun bernama Jordan Turpin pada tanggal 14 Januari 2018. Suaranya bergetar, napasnya memburu di tengah udara dingin dini hari Paris, California. Di tangannya ada sebuah ponsel bekas tanpa kartu SIM yang hanya bisa digunakan untuk satu hal, yaitu panggilan darurat. Bagi petugas layanan darurat, panggilan itu awalnya terdengar seperti kenakalan remaja biasa. Namun, ketika Jordan mulai menceritakan bahwa 12 saudara kandungnya ada yang dirantai di tempat tidur, ada juga yang diikat di tempat tidur, kelaparan, dan tidak pernah melihat matahari selama bertahun-tahun, petugas tersadar. Mereka sedang mendengarkan kesaksian dari sebuah mimpi buruk yang nyata. Hari itu, sebuah rahasia paling kelam di pinggiran kota California resmi terbongkar. Cerita ini dimulai di Princeton, sebuah kota kecil yang sangat bertolak belakang tumbuh. David Allen Turpin lahir pada tahun 1961 dari keluarga kelas menengah yang mapan dan dihormati. Sejak kecil, David adalah anak yang tenang, sangat pintar, dan memiliki ketertarikan besar pada dunia teknologi. Kecerdasannya membawanya lulus sebagai sarjana teknik komputer dari Virginia Tech. Ia adalah aset berharga yang kemudian meniti karir cemerlang dengan gaji fantastis di perusahaan kedirgantaraan raksasa seperti Lockheed Martin. Di mata dunia, David adalah perwujudan pria sukses dengan masa depan cerah. Namun, beberapa kilometer dari tempat David tumbuh, Louis Anna Robinette menjalani hidup yang jauh lebih kelam. Lahir pada tahun 1968, masa kecil Louis dipenuhi trauma. Louis menjadi korban pelecehan seks oleh kakeknya sendiri sejak masih sangat kecil. Trauma masa kecil yang tidak pernah disembuhkan ini diduga kuat membentuk kepribadian Louis menjadi tidak stabil, penuh dendam, dan haus akan kendali mutlak di masa depannya. David dan Louis pertama kali berpapasan di koridor Princeton High School. Namun, benih-benih kedekatan mereka justru tumbuh subur di bangku gereja lokal, tempat keluarga mereka beribadah. Louis, yang saat itu merupakan gadis remaja yang rapuh, melihat David yang lebih tua sebagai sosok pelindung dan tiket untuk keluar dari rumahnya yang penuh trauma. Sebaliknya, David mulai menunjukkan obsesi untuk mengontrol Louis. Hubungan ini berkembang menjadi sangat intens dan tertutup, membuat keluarga Louis mulai merasa cemas melihat perubahan drastis pada diri gadis manis itu. Ayah Louis, yang merupakan seorang pendeta lokal, dengan tegas menolak hubungan mereka. Ia melihat ada sesuatu yang tidak sehat dari cara David memandang putrinya.
Sadar bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan restu, David dan Louis mengambil keputusan nekat. Pada tanggal 11 Februari 1985, mereka memutuskan untuk kawin lari. Pernikahan itu dilakukan secara rahasia di Pearisburg, Virginia. Pernikahan ini memicu kontroversi besar di lingkungan mereka. David sudah menjadi pria dewasa berusia 23 tahun, sementara Louis adalah anak di bawah umur yang baru berusia 16 tahun. Sejak hari pernikahan itu, Louis memutuskan hubungan dengan keluarganya, masuk sepenuhnya ke dalam dunia yang dibangun oleh David. Setelah menikah, pemikiran David dan Louis mulai bergeser ke arah yang ekstrim. Mereka awalnya bergabung dengan aliran Kristen Pantekosta radikal. Disinilah mereka mulai mengadopsi dogma yang menyimpang dari esensi agama aslinya. Mereka meyakini sebuah doktrin bahwa mereka mendapatkan panggilan langsung dari Tuhan untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesiapan mental dan fisik. Antara tahun 1988 hingga 2015, Louis melahirkan 13 anak kandung. Namun seiring berjalannya waktu, mereka meninggalkan gereja tersebut dan mulai menciptakan ajaran mereka sendiri di dalam rumah. David mengangkat dirinya sendiri sebagai pendeta agung dan Louis sebagai nabinya. Rumah mereka diubah menjadi sekte tertutup, di mana David dan Louis memegang posisi layaknya Tuhan bagi anak-anak mereka. Aturan-aturan yang mereka buat sangat tidak manusiawi dan manipulatif. Anak-anak diajarkan bahwa menolak perintah orang tua adalah dosa besar yang akan mendatangkan kutukan. Mereka dipaksa membalikan waktu kehidupan, bangun sepanjang malam untuk beribadah dan belajar doktrin, lalu tidur pada siang hari agar keberadaan mereka tidak diketahui tetangga. Kamar tidur diubah menjadi sel penjara tempat anak-anak dirantai menggunakan gembok besi anjing, dengan pembenaran bahwa itu adalah bentuk penyucian jiwa jika anak-anak berbuat salah. Di dalam rumah mereka di California, David dan Louis Turpin adalah monster. Mereka merantai, memukul, dan membiarkan 13 anak kandung mereka kelaparan di dalam rumah yang kotor dan bau busuk. Namun, di luar rumah, mereka mendadak berubah menjadi orang tua yang terlihat sangat penyayang. Untuk menipu mata dunia, pasangan ini memiliki 2 senjata pencitraan yang sangat ampuh. David dan Louis sering membawa anak-anak mereka liburan ke Disneyland. Di sana, mereka memaksa semua anak memakai baju dengan warna dan motif yang sama persis, lalu berbaris rapi berdasarkan tinggi badan. Bagi orang asing yang melihat, mereka tampak seperti keluarga besar yang kompak, lucu, dan bahagia. Foto-foto ceria di depan istana Disneyland ini sengaja diunggah ke media sosial sebagai tameng hukum. Jika ada kerabat atau tetangga yang curiga anak-anak mereka disiksa, David tinggal menunjukkan foto liburan mewah tersebut untuk membantah semua tuduhan. Padahal, baju kembar itu sebenarnya adalah alat pengawas agar anak-anak tidak bisa kabur atau meminta tolong kepada pengunjung lain di tengah keramaian. Selain ke Disneyland, mereka juga 3 kali mengadakan pesta nikah ulang mewah di Las Vegas. Di depan kamera dan penyanyi peniru Elvis Presley, anak-anak yang tubuhnya kurus kering karena kelaparan dipaksa untuk tersenyum lebar, bertepuk tangan, dan menari riang. Acara ini dibuat murni untuk memuaskan sifat narsistik David yang gila pujian. Dia ingin pamer kepada dunia bahwa dia adalah kepala keluarga yang sukses dan memiliki anak-anak yang penurut bagaikan robot. Akhir dari sebuah sandiwara. Bagi anak-anak Turpin, pergi ke Disneyland atau Las Vegas bukanlah liburan yang menyenangkan, melainkan sebuah siksaan psikologis yang berat. Sebelum berangkat, mereka selalu diancam akan dihukum lebih kejam jika berani menangis atau mengadu ke orang lain. Begitu kamera mati dan liburan selesai, baju-baju bagus itu langsung dilepas. Anak-anak kembali digiring ke kamar mereka yang gelap. Perut mereka kembali dibiarkan kelaparan. Dan pergelangan tangan mereka kembali dibelenggu oleh rantai besi anjing di tempat tidur. Disneyland dan Las Vegas hanyalah parfum kemewahan yang digunakan David dan Louis untuk menutupi bau busuk kejahatan mereka dari dunia luar. Penyiksaan di dalam rumah Turpin
berkembang secara bertahap, dari hukuman verbal hingga penggunaan belenggu besi. Jika ada anak yang berani mencuci tangan di atas pergelangan tangan karena dituduh bermain air, mereka akan dirantai di tiang tempat tidur. Rantai itu tidak dilepas selama berbulan-bulan, bahkan ketika mereka harus buang air. Kekejaman psikologis yang dilakukan David dan Louis sangat sadis. Mereka akan membeli mainan baru atau makanan manis, lalu memajangnya di atas meja ruang tamu. Anak-anak yang kelaparan hanya boleh melihatnya, tetapi dilarang keras menyentuhnya. Jika melanggar, hukumannya adalah pukulan atau cekikan. Kelaparan ekstrim membuat fisik anak-anak ini menyusut. Saat diselamatkan, anak tertua yang berusia 29 tahun hanya memiliki berat badan 37 kg. Struktur tulang mereka berhenti tumbuh, dan mental mereka tertinggal jauh akibat kekurangan gizi akut. Lebih parah lagi, dalam persidangan terungkap bahwa sang ayah, David Turpin, juga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa anak perempuannya di dalam rumah tersebut, menambah trauma psikologis yang tak tersembuhkan bagi para korban. Rencana pelarian ini tidak terjadi dalam semalam. Jordan Turpin dan salah satu kakaknya sudah merencanakannya selama 2 tahun. Mereka tahu, jika rencana ini gagal, mereka mungkin akan dibunuh oleh orang tua mereka. Pada jam-jam terakhir sebelum pelarian, sang kakak mendadak ketakutan dan memilih mundur. Jordan, dengan sisa keberanian yang dia miliki, nekat melompat sendirian melalui jendela. Dia berlari sekencang-kencangnya, menyusuri jalanan aspal yang asing, menggenggam ponsel tua yang dia temukan di tumpukan sampah rumah. Ketika polisi tiba di lokasi setelah menerima panggilan Jordan, mereka terkejut melihat fisik Jordan yang sangat kerdil. Polisi awalnya mengira dia adalah bocah berusia 10 tahun, padahal usianya sudah 17 tahun. Petugas kepolisian kemudian mengetuk pintu rumah Turpin. Ketika Louis Turpin membuka pintu, dia tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika polisi merangsek masuk, mereka dihadapkan pada pemandangan yang membuat para petugas berpengalaman sekalipun menahan napas. 3 anak ditemukan dalam kondisi terikat rantai berat di ranjang mereka. Bau busuk menyengat, wajah-wajah pucat kelaparan menatap polisi dengan pandangan kosong penuh ketakutan. Hari itu, 13 anak Turpin resmi dibebaskan. David dan Louis Turpin diborgol. Dan pada tahun 2019, mereka berdua divonis hukuman penjara seumur hidup dengan hak bersyarat setelah 25 tahun. Dunia bernapas lega, mengira keadilan telah ditegakkan. Persidangan David dan Louis Turpin merupakan salah satu sidang pidana paling emosional dalam sejarah hukum Amerika Serikat yang berakhir pada April 2019. Alih-alih membantah dakwaan dalam persidangan panjang, pasangan suami istri ini memilih untuk mengaku bersalah atas 14 dakwaan kejahatan berat, termasuk penyiksaan, penyekapan, dan penganiayaan anak. Serta dakwaan kekejaman terhadap orang dewasa yang bergantung pada mereka, cruelty to an adult dependent. Karena beberapa anak sudah berusia di atas 18 tahun, namun fisiknya kerdil dan tidak berdaya akibat kelaparan. Sidang pembacaan vonis pada 19 April 2019 menjadi momen pertama kalinya beberapa anak Turpin berbicara langsung di depan publik dan menghadap orang tua mereka. Reaksi anak-anak terbagi menjadi 2 emosi besar. Anak tertua perempuan, saat itu berusia 30 tahun, memberikan pernyataan yang sangat kuat. Orang tuaku telah mengambil seluruh hidupku, tapi sekarang aku mengambil hidupku kembali. Aku kuliah sekarang dan hidup mandiri. Sangat mengejutkan bagi ruang sidang. Beberapa anak termasuk salah satu anak laki-laki bernama Joshua justru menyatakan telah memaafkan orang tua mereka. Ia berkata, "Saya tidak bisa melukiskan dengan kata-kata apa yang kami lalui saat tumbuh dewasa. Tapi itu adalah masa lalu, dan sekarang adalah sekarang. Saya sayang orang tua saya dan sudah memaafkan mereka." Selama anak-anak mereka membacakan surat kesaksian, David dan Louis Turpin duduk terisak dan menangis di kursi terdakwa. Ketika diberi kesempatan berbicara, mereka menyampaikan pembelaan dan penyesalan. Melalui pengacaranya, David berdalih bahwa niat awalnya melakukan homeschooling dan mendisiplinkan anak-anak
adalah demi kebaikan. Saya tidak pernah berniat menyakiti anak-anak saya. Saya menyayangi mereka, ujarnya. Louis Turpin menangis histeris dan meminta maaf atas segala perbuatannya, serta berharap suatu hari nanti ia masih diperbolehkan untuk memeluk anak-anaknya kembali. Hakim Pengadilan Tinggi Riverside County, Bernard Schwartz, menolak semua alasan pembelaan pelaku. Hakim menyatakan tindakan mereka sangat tidak manusiawi, egois, dan kejam. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup bagi David dan Louis Turpin. Berdasarkan hukum yang berlaku, mereka baru memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat, possibility of parole, setelah menjalani masa tahanan minimal 25 tahun penjara. Hal ini berarti mereka kemungkinan besar akan menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi. Namun, disinilah bagian paling memilukan dari kisah ini dimulai. Setelah bebas, anak-anak yang sudah dewasa mencoba mandiri. Sementara 6 anak yang masih di bawah umur diserahkan kepada Dinas Sosial Riverside County untuk ditempatkan di sistem rumah asuh, foster care. Sistem yang menjanjikan perlindungan dan pemulihan justru mengkhianati mereka. 6 anak Turpin ini ditempatkan di rumah pasangan Marcelino dan Rosa Olguin. Bukannya mendapatkan ruang aman untuk menyembuhkan trauma, anak-anak ini justru kembali masuk ke dalam rumah horor yang baru. Di bawah atap keluarga Olguin, anak-anak Turpin kembali mengalami penyiksaan fisik dan emosional. Mereka dipaksa berdiri berjam-jam, dipukul, dan dipasang alarm di pintu kamar agar tidak bisa bergerak bebas. Lebih mengerikan lagi, Marcelino Olguin, sang ayah asuh, melakukan pelecehan seksual berulang kali kepada anak-anak Turpin yang masih sangat kecil. Bahkan, salah satu korban dilecehkan sejak usia 11 tahun. Ketika anak-anak ini mencoba melapor ke pekerja sosial dari dinas terkait, laporan mereka diabaikan. Sistem menganggap anak-anak ini hanya terlalu sensitif akibat trauma masa lalu mereka. Mereka dibiarkan menderita di tangan predator baru selama bertahun-tahun. Anak-anak Turpin adalah para pejuang. Mereka menolak untuk terus menjadi korban. Dengan sisa kekuatan yang mereka miliki, mereka kembali bersuara ke pihak berwajib tentang apa yang terjadi di rumah asuh tersebut. Penyelidikan besar-besaran akhirnya dibuka. Pada Oktober 2024, keadilan kembali berpihak pada mereka. Marcelino Olguin dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual anak dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Istri dan anak perempuannya juga dihukum karena terbukti ikut membantu melakukan kekerasan fisik. Tidak berhenti di sana, anak-anak Turpin melakukan perlawanan hukum yang besar terhadap pemerintah daerah Riverside County dan agen swasta yang mengawasi panti asuhan tersebut. Mereka menggugat negara atas kelalaian fatal karena menempatkan anak-anak korban trauma ke rumah asuh yang memiliki rekam jejak bermasalah. Di ruang sidang, 6 anak Turpin memenangkan gugatan perdata senilai 13,5 juta dolar AS. Uang kompensasi ini menjadi jaminan bahwa mereka kini memiliki akses penuh terhadap terapi psikologis terbaik, pendidikan tinggi, dan kehidupan yang layak tanpa harus bergantung lagi pada sistem yang pernah mengkhianati mereka. Hari ini, Jordan Turpin dan saudara-saudaranya tidak lagi dikenal hanya sebagai anak-anak yang disekap. Mereka adalah simbol dari ketahanan mental yang luar biasa. Dari kegelapan pekat kamar yang dirantai hingga ruang sidang yang dingin, mereka membuktikan bahwa suara kebenaran, sekecil apapun itu, mampu meruntuhkan tembok tirani sedahsyat apapun. Kisah keluarga Turpin bukanlah sekedar cerita tentang kekejaman 2 orang tua, melainkan sebuah pengingat besar bagi kita semua tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama. Selama 3 dekade, sebuah kejahatan luar biasa berhasil disembunyikan di balik dinding rumah yang tenang, tertutup rapat oleh senyuman palsu di Disneyland dan gemerlap lampu Las Vegas. Dunia berhasil dikecoh oleh penampilan luar yang terlihat sempurna. Namun,
Kegelapan tidak pernah menang selamanya. Lewat keberanian luar biasa dari seorang gadis remaja bernama Jordan Turpin, belenggu rantai besi itu akhirnya berhasil diputus. Meskipun sistem perlindungan anak sempat mengkhianati mereka dengan menjebloskan mereka ke rumah asuh yang salah, anak-anak Turpin kembali membuktikan bahwa mereka bukan korban yang lemah. Mereka adalah para pejuang yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah nyata yang gelap yang harus kita bahas. Sampai jumpa.